Hai guys, jumpa lagi di My Daily Vlog. Vlog kali ini aku lagi jalan-jalan di Blok M Square. Kayaknya kalau jalan-jalan ke daerah Blok M tuh nggak mungkin nggak kulineran ya. Jadi kali ini aku bikin vlog mengenai wisata kuliner yang ada di Blok M, baik di Blok M Square maupun Plaza Blok M. Nah, untuk beberapa spot Blok M ini memang terkesan ramai terus ya, seperti beberapa antrian toko kue yang viral itu, ada juga kafe-kafe ataupun tempat nongkrong untuk coffee shop gitu, ataupun beberapa menu-menu makanan yang lagi viral-viralnya. Nah, kalau di Blok M, kalau yang viral-viral ini malah justru antriannya lumayan panjang dan mengular. Jadi bisa di atas sekitar 10 orangan gitu. Apalagi ini aku datangnya saat weekend ya. Kebetulan lagi iseng-iseng langsung jalan ke area Blok M ini. Untuk posisinya aku ini lagi ada di area Blok M Square. Aku biasanya kesini seneng sama kulineran di Blok M karena rasanya kayaknya gak mungkin gak kulineran kalau di Blok M. Apalagi kalau kita lihat antrian yang rame-rame begini bikin penasaran. Nih contohnya antrian toko roti yang sampai panjang segini. Itu pun masih juga ngantri lagi setelah aku balik dan lewat sini lagi. Nggak cuman itu, beberapa resto ternyata juga sama antriannya panjang seperti ini. Tapi ini nggak bikin aku surut niatnya untuk tetap kulineran di Blok M. Apalagi setelah melihat beberapa food blogger atau food reviewer yang bikin video-video di Blok M untuk kulineran. Ini di tempat Blok M juga aku lihat ada beberapa foto booth ataupun foto box yang lumayan oke untuk foto-foto sama teman atau pasangan untuk lucu-lucuan. Aku kesini sih benar-benar pure untuk kulineran aja. Kita jalan hunting satu-satu. Nah, di coffee shop ini juga rame nih. Untuk makanannya seperti kopi tiam gitu ya. Jadi ada roti toast, ada kopi dan sebagainya. Biasanya untuk pagi-pagi gitu ya. Ini di area tendanya gitu nih. Ini juga lumayan rame kalau udah mulai menjelang sore. Sekitar jam 3 jam 4 itu udah mulai rame. Nah, udah beberapa kali ke Blok M aku nggak pernah lewat untuk makan tahu crispy ini. Ini ada bumbu-bumbunya tapi aku lebih suka makannya polosan. Jadi tahunya itu tahu yang sudah ditepungin. Bagi yang belum tahu bagaimana caranya ke Pujasera Blok M, nah ini kita pertama ke Blok M Square dulu, terus kita ambil jalan sampai ke basement. Di basement ini kita tinggal cari aja sampai ketemu petunjuk Pujasera begini. Nah, aku udah ada di dalam area Pujasera gini. Mungkin beberapa udah familiar ya sama tempat makan yang suka viral itu nih. Miswa ini juga lumayan rame loh. Nah, suasana Pujaseranya seperti ini. Jadi tempat makannya juga ada, tapi pengunjungnya juga lumayan banyak. Aku sendiri juga ada nyobain mango sticky rice di Tinan ini. Selain mango sticky rice juga ada jual yang lain, ada ubi dan lainnya. Tapi aku nyobain yang mango sticky rice. Untuk mango sticky rice-nya di harga 25.000. Jadi seporsi ini udah dapet sticky rice atau ketan putih dengan mangga yang lumayan manis. Disiram dengan bumbu khas mango sticky rice, jadi ada rasa gurih santannya, ada wangi susu juga, tapi aku nggak tahu nih pakai susu atau enggak. Ketannya gurih, mangganya manis. Kalau di combine begini memang enak banget buat dessert. Aku juga jajan jus dan beli bakmi di bakmi piring untuk varian dagingnya yang 2 topping daging. Ini bakmi kayaknya jadi favorit ya, aku main-main ke Blok M nih. Udah berapa kali aku makan bakmi piring, tapi must try noodle di Blok M. Kayaknya memang mesti dicoba karena ini juga udah banyak food blogger yang rekomen bakmi piring ini ya. Untuk rasa cenderung asin gurih dengan topping dagingnya yang ada khas rasa manisnya. Lanjut
aku hunting lagi. Ini ada Uena Michil Oil. Next time aku mau coba di sini karena tadi aku udah makan bakmi, jadi mungkin aku mau cari kulineran yang lain. Untuk suasananya cukup ramai. Aku datang di weekend, jadi memang harus cari tempat duduk juga, tapi nggak susah sih karena memang tempat duduknya memang lumayan banyak. Cuma mungkin kita harus hunting aja dulu. Ini beberapa kulineran lain di seputaran Pujaseranya. Jadi satu Pujasera itu cukup luas. Aku lagi ada menu yang pengen aku cobain di sini. Nah, aku lagi coba hunting dulu, semoga ketemu. Untuk menu di Blok M kayaknya rata-rata nggak ada yang fail, aku bilang. Rata-rata rame ya. Entah karena memang pengunjungnya lagi ramai atau memang makanannya memang enak-enak. Tapi aku lihat sih beberapa spot tenan-tenan itu memang cukup ramai semua dan makanannya juga emang kelihatan menggoda semua. Untuk pembayaran rata-rata sudah bisa QRIS, ada juga yang bisa cash, ada juga yang bisa melalui transfer. Jadi kayaknya untuk pembayaran, untuk payment tidak perlu khawatir. Ini aku datang di situasi sekitar jam 3-an ya. By the way, ini rata-rata tutupnya sekitar jam 5, jam 6 untuk tenan-tenan di dalam Pujasera ini. Mungkin juga ada yang lebih sore lagi kali ya, cuma ya udah nggak lengkap menu-menunya. Tapi aku lihat jam segini aja masih lumayan rame. Apalagi ini kan letaknya juga di dalam ya, di basement, tapi masih rame. Hampir full rata-rata untuk stand makanan di sini. Untuk tenan makanan di dalam Pujaseranya. Jadi makanannya juga variatif, mulai dari yang sambal-sambal, western, Indonesian, sampai ada dessert seperti ini, Crocs. Aku penasaran, pengen nyoba waffle bentuknya sendal yang mahal itu. Ada 3 varian rasa, warna hijau, merah, ataupun yang original. Aku pesan yang merah. Rasa-rasanya mirip red velvet sih, atau strawberry gitu. Tinggal kita pilih aja toppingnya dalamnya mau apa. Ada coklat, ada keju, semuanya menggunakan mozzarella cheese. Jadi bisa dilihat nih, kalau mozzarella cheese ya seperti gini, kejunya melting gitu ya. Dan ini dibuatnya sesuai dengan order, jadi kita order baru dibuat, masih sangat panas. Untuk satuannya harganya di 30.000. Sebenarnya untuk rasa sih mirip-mirip waffle ya, cuma karena ini kreatif, bentuknya sendal yang mahal itu, jadi kayaknya seru aja. Apalagi ada varian rasanya ya. Lanjut kulineran lagi. Aku jalan lagi ke beberapa tempat sekalian untuk kasih lihat ada apa lagi sih di Pujasera Blok M. Oh ya, buat teman-teman yang punya rekomendasi kuliner boleh nih di-share. Siapa tahu ada kuliner yang bisa aku mampirin untuk aku review. Di dalam sini tenannya masih nggak kalah banyaknya. Jadi di Pujasera itu ada beberapa area dan lumayan banyak tenannya dari ujung ke ujung. Untuk teman-teman yang punya request makanan tertentu boleh nih mampir dicobain di sini. Siapa tahu ada yang belum pernah dicobain karena sepertinya lumayan banyak variannya. Dan lebih baik sih datangnya lebih awal ya, jangan terlalu sore. Ini salah satu tenan yang aku pengen cobain, liwet-liwet. Jadi dia nasi liwet gitu. Aku pesen nasi liwet ayam bakar. Porsi nasi liwet ayam bakar itu sudah termasuk tahu, tempe, nasi liwet, ayam bakar, bisa milih ya bagian dada atau paha, timun, dan sambal bawangnya. Untuk nasi liwetnya aku akuin banget, ini nasi liwet terwangi yang pernah aku makan. Untuk ayam bakarnya oke lah. Sementara sambalnya aku cuma nyobain yang ini karena ternyata ada beberapa sambal yang sudah habis, tapi ternyata enak juga. Untuk pilihannya juga ada ayam goreng, ada ayam bakar, ada ayam rica-rica dengan ikan. Tinggal dipilih aja sesuai selera. Kalau aku sih emang sukanya ayam bakar. Untuk nasi liwetnya benar-benar harum dan meresap semua bumbu-bumbunya. Aku sih nggak expect banget ya ternyata nasi liwetnya bisa semeresap ini. Ini aku enjoy banget makan nasi liwetnya. Ini bisa jadi favorit makananku di Blok M, terutama di Pujasera, karena nasi liwetnya tuh gurih dan sewangi itu. Aku sih suka banget ya, menurut penilaianku ya, aku sih suka sama nasi liwetnya yang di sini.
Untuk pesanan keduaku, aku pesen nasi liwet ayam rica. Jadi ayamnya sepertinya dibakar juga, tapi bedanya di atasnya itu langsung ditaruh dengan sambal bawangnya. Untuk rasa hampir mirip sama ayam bakar tadi. Jadi aku suka. Lanjut aku jalan ke daerah. Aku nggak tahu nih di daerah mana, cuma aku asal jalan-jalan aja. Jadi aku udah keluar dari area Pujasera Blok M Square ya. Jadi ini ada di bagian sisi samping-sampingnya itu, aku nggak tahu nih kalau namanya apa. Cuma aku lihat ada beberapa tenan makanan yang viral-viral juga ada di sini nih. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Mungkin ada yang pernah nonton vlog-vlog food blogger lain, mungkin bisa lihat sendiri. Untuk suasana toko-tokonya lumayan klasik, seperti suasana jadul-jadul juga ya. Nggak expect juga ternyata di sini juga cukup ramai. Nggak cuma di dalam-dalam Blok M Square atau di mana, tapi kayaknya area Blok M ramai semua deh. Nggak ada yang sepi malah. Aku nggak tahu juga ya. Aku mampir di Tinan ini, Love Cheese, yang aku juga pernah lihat juga nih. Ada beberapa food blogger. Lokasinya agak terpencil tapi masih gampang dicari. Jadi kayak kue cheesecake gitu, dessert juga. Jadi kayak cheesecake, ada pilihan topping strawberry, coklat, dan aku pesen ini take away. Aku pesen yang dark coklat. Jadi kalau dark coklat tuh di atasnya ada semacam coklat-coklat, bola-bola coklat yang kecil, dan rasanya tuh enak banget. Dalamnya tuh kayak cheesecake gitu di bagian bawahnya, sementara di atasnya tuh dikasih topping siraman coklat dan bola-bola yang kecil ini. Aku nggak tahu nih namanya, pokoknya kayak coklat crispy gitu. Dan ini rasanya tuh enak, manis, gurih, tapi nggak enek. Aku sih rekomen Love Cheese yang dark coklat ini karena katanya yang dark coklat ini memang best sellernya. Aku ambil yang size reguler, bisa dimakan untuk 2-3 orang. Tapi ini tidak dipotong ya, jadi kita langsung dikasih sendoknya gini. Kira-kira segini dulu vlog aku wisata kuliner di Blok M kali ini. Jangan lupa ya di support, like, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di next vlog lagi. And thank you guys for watching. Bye-bye.